Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Luar biasa. Tepuk tangan buat. Baik, sebelum mulai kita baca doa bersama-sama dulu. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semuanya masuk ya? Ya, alhamdulillah. Semuanya masuk semuanya dan sehat semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir algoritma ya. Perhatikan ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya itu ada berkaitan dengan berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu ada 4 dan nanti akan kita bahas. Sebelumnya, yang pertama pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian berpikir algoritmik secara sederhana ini. Kemudian mengidentifikasi masalah sederhana dan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, menyusun algoritma sederhana dari kegiatan setiap hari. Dan keempatnya, mempresentasikan hasil penyusunan algoritma secara lisan dan visual. Kemudian bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat orang lain. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan, yaitu salah satunya ini nanti berpikir kritis, kemudian kalian akan kreativitasnya dikembangkan, kemudian gotong royong nanti dengan adanya kelompok, kemudian mandiri ada tugas. Jadi ini diharapkan semuanya bisa terlaksana dan kalian punya dimensi profil pelajar Pancasila yang 4 ini. Yang sebetulnya ada lagi ya yang selain 4. Lanjut. Baik anak-anak, kenapa kita harus belajar berpikir algoritma? Karena manfaatnya yang akan kalian dapatkan adalah 1. Membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif atau efisien. Yang keduanya, fondasi dari dunia pemrograman dan teknologi. Karena zaman sekarang itu zaman teknologi, zaman sudah semakin canggih dan kalian mesti mampu menyelesaikan masalah seefektif, seefisien mungkin ya. Kemudian pengguna dalam kehidupan setiap harinya, contoh memasak, kemudian merencanakan perjalanan dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, nah pembahasan sebelumnya berpikir komputasional itu ada 4 ya. Ada prinsipnya itu ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Membagi masalah menjadi lebih kecil, dibagi-bagi. Contohnya apa? Masih ingat? Contohnya membersihkan kelas atau membersihkan pakaian. Kita bagi-bagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dulu. Kemudian pengelompokan pola. Ya. Nah, ini tujuannya adalah mengelompokkan pola yang sudah ada. Contohnya kelompok bilangan
kelipatan 2. Contohnya ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8 dan selanjutnya. Atau bilangan ganjil, ada 1, ada 3, ada 5, apalagi? Ada 7 dan 9 dan seterusnya. Kemudian abstraksi, apa itu? Mengambil informasi yang lebih penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Contohnya apa? Ya sudah dijelaskan. Ada satu siswa membawa buah apel, mangga, melon, kemudian bawa susu, bawa teh. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dibawa oleh siswa tersebut? Buah apa yang dibawa? Buah apel, melon, mangga. Sementara yang dibawa sebelumnya, yang dibawa yang tadi disebutkan itu kita abaikan karena yang ditanyakan adalah buahnya. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas. Pikir algoritma. Apa itu? Nah, apa itu? Pikir algoritma itu. Lanjut. Nah, ini. Pikir algoritma adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita yang ada di kehidupan kita. Ya. Contohnya nanti akan kita praktekkan, yaitu salah satu contohnya membuat teh. Nah, jadi algoritma itu adalah bagaimana caranya kita menyusun satu-satu supaya apa yang kita buat itu jadi, apa yang kita buat itu selesai. Jadi tahapannya satu-satu. Ini nanti kita praktekkan. Nah, bayangkan kamu ingin membuat teh. Ya, setiap proses pembuatan teh itu ada tahapannya, mulai awal sampai selesai. Nah, setiap langkah yang kamu ambil itu adalah bagian dari algoritma dan itu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat teh? Siapa yang mau ke depan? Kemudian bagaimana proses pembuatan teh sambil dijelaskan ke teman-temannya. Nih. Ya, sebutkan. Ada apa saja untuk membuat teh? Satu apa ini? Air. Ada air. Terus ada apa lagi? Gula dan teh. Ada gula, ada teh, dan ada sendok. Ini adalah alat dan bahannya ya. Nah, langkahnya untuk membuat teh apa dulu? Tuangkan air. air. Nah, ini diambil dulu ya. Nah, kita siapkan apa? Yang pertama. Tadi bahannya sudah ada sendok, ada teh, kita pakai teh celup, ada gelas, dan kita siapkan gula. Gula itu opsional, bagi yang suka gula maka kita pakai gula, yang tidak suka, misalkan orang tua kita punya penyakit diabetes maka dia nggak pakai gula, maka itu gula itu opsional. Nah, langkah yang pertama apa tadi? Masukkan air. Ya, masukkan air dulu, silakan masukkan. Ya, secukupnya aja. Ya, udah. Setelah itu apa? Ya, masukkan teh ke dalam gelas sambil diapain? Diaduk. Silakan diaduk. Ya. Sudah? Ya, sudah jadi? Ya, jadilah teh manis. Silakan dicicipi. Ya. Coba. Ya, enak? Manis? Manis. Kasih tepuk tangan. Ya, itu kita melakukan sesuatu, siapkan bahan dan alat. Kalau buat teh tadi bahannya apa? Ada air, ada gelas, ada sendok, teh celup, gula opsional tadi ya. Nah, selanjutnya apa dulu langkah yang pertama itu? Siapkan air dan gelas. Terus apa lagi? Masukkan gula. Masukkan gula. Kalau yang pakai gula, apa lagi? Masukkan teh celup, diaduk sampai semuanya larut ya, dan teh siap disajikan. Itulah langkah-langkah algoritma. Jadi ada tahapannya ya. Jadi tidak acak-acakan. Semuanya sesuai dengan langkah-langkah sampai
teh itu bisa kita sajikan. Ice breaking dulu ya. Ayo semuanya maju. Semuanya maju. Kelompok 1, 2, 3. Siap? Ayo. Tapi posisi sudah siap? Ya. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kenyataan. Siap. Kenyataan. Siap. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Siap. Fokus. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kebalikan. Oke. Kebalikan. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Maju kanan. Mundur kiri. Ya cukup, kasih tepuk tangan semuanya. Ya sudah ya. Silakan duduk. Untuk selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Ini sudah ya. Jadi Bapak akan buat kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Apa tugasnya? Tugasnya adalah silahkan kalian buat langkah-langkah sesuai di kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1 kalian buat langkah-langkah membuat mie instan. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 langkah-langkah membuat jus mangga. Gampang kan? Gampang. Yang ketiga langkah-langkah mencuci sepatu. Nanti akan Bapak bagikan. Kelompok 1 membuat mie instan. Silakan diisi nama kelompoknya, kemudian nama-namanya, ini jus mangga. Kemudian kelompok 3 mencuci sepatu. Dan ini ditulis bagian tahapannya. Jadi ada yang nulis yang di lembar itu dan ada yang nulis di bagian potongan-potongan tahapannya. Ya silakan. Ayo silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Tahapannya apa aja? Silakan kamu susun ya. Nanti setelah ini presentasikan tahapannya apa saja, nanti ke depan perwakilan kelompok ya. Ayo silakan didiskusikan apa saja. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo. Kalau ada 8 berarti cukup 8. Kalau ada 9 berarti 9. Disesuaikan dengan tahapan yang kalian buat. Bisa mengerjakan bagi-bagi tugas. Yang tahap 2 apa, tahap 3 apa, jadi cepat waktunya.
Ayo, sudah belum? Ayo. Silakan diskusikan. Tahapannya ada apa? Siap untuk kelompok 1. Silahkan ke depan. Dua orang. Sebutkan, yang satu sebutkan, yang satu nanti ditempel. Nah, sini ke depan. Sambil disebutkan angkanya apa saja. Kemudian ini yang ditempel atasnya aja ya. Sini, lihat sini. Nah, ini yang nempel. Oke, kamu sebelah sini kamu yang bacain. Aska sebelah sini kamu yang nempel, Aska. Nah, silakan satu temannya. Ya, ini di sini ya. Silakan, Abidjan sebutin. Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Siapkan bahan 1 mie instan dan alat Terus pegang. panci. Siapkan panci di kompor untuk merebus mie instan. 3. Masukkan air ke dalam panci atau wadah berikutnya. 4. Buka bungkus mie instan dan sisakan bumbu dan mie. 5. Masukkan bumbu mie instan ke dalam mangkok. 6. Masukkan mie ke Tengah-tengah ya, maksudnya di tengah. Ya. Terus. Udah belum? Sampai berapa? dalam panci jika air sudah mendidih. 7. Jika mie sudah matang, tuangkan mie ke mangkok. 8. Aduk mie dengan bumbu di mangkok hingga merata. 9. Siap disajikan. Ya, cukup ya. Tadi sampai mie ya, silakan duduk. Ya, pegang dulu, pegang. Dulu, nunggu satu lagi. Kelompok 2 siap-siap ya. Ya. Jadi langkah-langkah membuat mie instan itu tadi ada berapa tahapan? Ada 9 ya. Ya, ada 9. Tadi bawah nggak apa-apa di bawah. Ya. Jadi ada 9 tahapan. Siapkan bahan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan berdua. Ya, yang satu membacakan, yang satu tempel. Sama kayak tadi. Ini simpen di sini aja. Yang satu bacakan, silakan. 1. Siapkan alat dan bahan pembawa. Ya. Terus sebutin aja. 2. Kupas buah mangga, cuci dengan air bersih. Ya. 3. Haluskan potongan buah mangga dengan blender sama air. Terus apa lagi? Sebutin sampai selesai. 4. Tambahkan gula atau susu dan sedikit es batu ke dalam blender. Ya. Apa lagi? 5. Nyalakan blender sampai buah mangga menjadi halus. Ya. Terus? 6. Buang ampas dari jus yang sudah di blender. Ya. Lanjut. 7. Tuangkan jus mangga ke dalam gelas. Apa lagi? Jus mangga siap disajikan. Ya. Sampai buah mangga siap disajikan. Jadi ada berapa tahap itu? 8 ya. Ya, ada 8 tahap. Seperti itu. Jadi untuk membuat jus mangga dari awal tadi sudah disebutkan sampai ke jus mangga siap disajikan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Ya. Silakan wakilannya.
Yang satu baca, yang satu silakan tempel. Silakan disebut. Nomor 3, bersihkan kotoran kasar terlebih dahulu. Nomor 4, tuangkan sabun dan air aduk sampai berbusa. Nomor 5, bersihkan sepatu dan lantai sambil menggunakan sikat. 6, bila sepatu sudah bersih. 7, keringkan sepatu di depan sinar matahari. 8, pasang kembali tali sepatu dan mencolek ke dalam sepatu. Nomor 9, sepatu siap dipakai. Sudah? Ya. Tunggu dulu waktunya belum selesai. Ya. Ya, oke, sudah? Ya, tadi oke, aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Baik, sudah sama tadi kelompok 1 2 3. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Ya, sekarang sudah paham ya apa itu berpikir algoritma? Apa? Jadi kita menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan secara sistematis dan logis. Jadi tahapannya mesti terurut, jadi tidak acak-acakan. Jadi sekali lagi kesimpulannya berpikir algoritma adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Masalah di mana? Di dalam kehidupan kita. Ya, begitupun dengan teknologi, sama tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh mesin itu seperti itu, sama seperti manusia. Jadi prosesnya seperti itu. Baik, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat. Kalian bisa mengamalkan, bisa memahami bagaimana berpikir secara logis, sistematis, ya, sama dengan zaman saat ini. Ya, zaman saat ini teknologi semakin canggih. Kita sudah mengenal apa? AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia apa? Kecerdasan artifisial atau KA, ya. Itu sudah ada di lingkungan kita dan kita tidak bisa menjauhinya, tapi kita mesti mengenal lebih jauh. Hanya saja gunakan hal-hal untuk kebaikan. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.